Atas kesempatannya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dasar-dasar korespondensi bisnis. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Sanas Aenda Nur, 2018-210007. Yang kedua ada Nungki Luffy Astuti, 2018-210083. Yang ketiga ada Ade Luffy Tri Famiasari, 2018-210311. Yang keempat ada Fajar Tri Hanggoro Saputro, 2018-210625. Yang kelima ada Mediana Nada Alivia, 2018-210754. Dan yang terakhir ada Marsalia Farah Batinia, 2018-210892. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sanas Aenda Nur dengan NIM 2018-210007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu surat dan surat bisnis. Surat bukanlah suatu hal baru bagi kita semua. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya, baik itu untuk urusan bisnis ataupun non-bisnis, atau bahkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kedinasan. Adapun istilah lainnya yaitu surat bisnis. Surat bisnis ini itu digunakan oleh perseorangan, lembaga organisasi, atau bahkan institusi untuk menyampaikan berita mengenai bisnis kepada pihak lain. Surat ini tuh bisa disampaikan dengan menggunakan beberapa media seperti pengiriman pos, faksimil, melalui telepon seluler, atau bahkan melalui internet, atau biasa kita menggunakan email. Berbagai tujuan dan keperluan surat ini tuh tergantung oleh si pengirim surat ini. Maksudnya apa? Jadi makna surat ini tuh tergantung dari si pengirim ini. Bisa saja si pengirim itu mengirimkan surat penolakan kerja, penerimaan kerja, menawarkan barang, atau surat perjanjian sewa menyewa, dan masih banyak lagi. Ini semua tergantung tujuan dari si pengirim ini. Adapun hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam surat penyurat disebut dengan korespondensi. Nah, korespondensi atau surat penyurat ini tuh merupakan salah satu kegiatan berbahasa di mana ini tuh dilakukan dalam komunikasi tertulis. Maka dari itu, korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi yang berkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik secara perseorangan ataupun lembaga yang berkaitan dengan bisnis. Dan dengan adanya kemajuan teknologi saat ini seperti adanya email, adanya internet, itu tuh akan memudahkan banyak orang dalam proses surat menyurat. Karena teknologi ini akan membuat proses surat menyurat lebih efektif dan efisien karena lebih cepat sampai dan lebih mudah. Bahkan biayanya pun lebih rendah jika kita menggunakan internet ini. Maka dari itu, teknologi ini akan sangat membantu proses surat menyurat baik dalam dunia bisnis maupun non bisnis, atau hanya untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa saja fungsi-fungsi dari surat bisnis. Yang pertama ada sebagai wakil atau duta bagi si pengirim surat. Apa maksudnya? Jadi ketika si pengirim surat ini tidak dapat hadir untuk menyampaikan informasi secara langsung, maka ia mewakili dirinya melalui surat tersebut. Nah, maka dari itu surat tersebut itu perlulah diperhatikan kaidah-kaidahnya seperti objektivitas, sistematika, kesederhanaan, dan kemudahan bahasa agar orang yang menerima itu dapat memahami isi surat dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya berfungsi sebagai pemberitahuan, permintaan, ataupun permohonan, intinya yang berhubungan dengan masalah-masalah bisnis seperti surat penolakan, surat pengaduan, surat penagihan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sebagai alat bukti tertulis. Jadi misalnya itu kayak seperti perjanjian jual beli, surat perjanjian kerjasama, kayak gitu. Nah, surat bisnis ini tuh sebagai alat bukti historis kegiatan apa saja yang telah dilakukan di masa lalu, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan memprediksi kegiatan bisnis ke depannya. Kemudian berfungsi sebagai alat mengingat. Jadi surat bisnis ini tuh diarsipkan sehingga surat tersebut dapat dicek atau dilihat kembali untuk mengingat berbagai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan pada
waktu sebelumnya. Kemudian sebagai bukti sejarah atau historis. Contohnya seperti surat pendirian usaha, surat kepailitan usaha, ataupun surat merger. Kemudian ada surat berfungsi sebagai pedoman kerja. Jadi ini tuh kayak surat keputusan atau surat perintah, sebuah instruksi kerja, dan ini tuh menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan bisnis. Kemudian yang terakhir sebagai media promosi bagi si pengirim surat ini. Dengan dalam perkembangannya, surat bisnis ini tuh juga digunakan untuk promosi. Jadi ketika kita melakukan mengirimkan surat, maka kan seperti ada logo perusahaan, nama perusahaan dan lain-lain. Nah itu tuh dalam proses pengirimannya pasti kan terlihat oleh orang, maka dari itu dapat digunakan sebagai media promosi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari surat bisnis. Yang pertama ada surat pemesanan. Jadi surat pemesanan ini tuh cukup lazim digunakan pada perusahaan seperti manufaktur, perdagangan, ataupun jasa. Karena surat ini tuh digunakan untuk memesan barang atau jasa kepada pihak lain guna untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari si perusahaan tersebut yang melakukan pemesanan. Kemudian yang kedua ada surat konfirmasi, di mana surat ini tuh berisi tentang penjelasan tertentu yang berfungsi sebagai penegasan atau meyakinkan atas sesuatu. Kayak misalkan surat konfirmasi atas pemesanan barang seperti itu. Kemudian ada surat pengaduan. Jadi surat pengaduan ini tuh isinya tentang pengaduan dari pelanggan kepada pihak manajemen dengan kata-kata yang baik tentunya, karena si pelanggan itu merasa dikecewakan atau tidak puas dengan jasa atau barang yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nungki Lutfi Astuti dengan NIM 2018-210-083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pengelompokan surat. Secara umum, surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu menurut wujud, pemakaian, banyak sasaran yang dituju, isi dan maksudnya, kemudian sifatnya, dan yang terakhir adalah menurut urgensi penyelesaiannya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengelompokan surat menurut wujudnya. Menurut wujudnya, surat dapat dikelompokkan ke dalam surat bersampul atau tertutup, kartu pos, warakat pos, memorandum dan nota, telegram, telex, dan surat tanda bukti. Yang pertama ada surat bersampul. Surat bersampul merupakan surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas surat dan sampul, atau bisa disebut dengan amplop, dengan berbagai ukuran. Surat bersampul ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi pesan dalam surat tersebut, sehingga tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Pengirim surat bersampul dengan berat standar melalui kantor pos perlu dilengkapi dengan perangko. Namun, jika berat surat melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, perlu adanya penambahan biaya perangko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada kartu pos. Kartu pos merupakan bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan singkat atau pendek dengan praktis yang berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10 x 15 cm yang dikeluarkan oleh pihak Pos Indonesia. Karena kartu pos berukuran kecil, harus diusahakan agar pesan-pesan yang penting saja yang disampaikan. Kartu pos dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang sifatnya rahasia atau confidential maupun surat yang berisi pesan-pesan panjang. Nah, kartu pos ini terdiri atas dua muka, yaitu yang bagian muka sebelah kiri merupakan tempat alamat pengirim dan sebelah kanan berisi alamat tujuan, sedangkan yang di bagian belakang merupakan tempat berita atau isi surat tersebut. Dalam dunia bisnis, kartu pos juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis secara singkat, seperti untuk pemesanan ataupun penawaran suatu produk. Yang ketiga ada warakat pos.
Warkat pos merupakan surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Kertas warkat pos ini dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat agar membentuk amplop. Sebagaimana diketahui, amplop tersebut sekaligus berfungsi sebagai lembaran isi surat. Hal inilah yang membedakan warkat pos dengan surat bersampul di mana di dalam warkat pos bagian dalam amplop tersebut dapat berfungsi sebagai lembaran isi surat. Sedangkan untuk surat bersampul, amplop yang ada terpisah dan tidak dapat digunakan sebagai lembaran isi surat tersebut. Untuk ukuran warkat pos sendiri adalah 6 x 12 cm. Yang keempat ada telegram atau telex. Telegram disebut juga dengan sebagai surat kawat. Nah, istilah telegram ini berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan gram atau graf berarti tanda yang tercetak. Jadi, telegram adalah berita yang tercetak atau disampaikan dari jarak jauh. Ciri berita telegram adalah singkat. Biaya pengiriman dihitung menurut banyak atau sedikitnya kata yang dikirimkan. Menurut jenisnya, telegram dapat dibedakan menjadi dua, yaitu telegram dinas, pemerintah. Formulirnya berwarna biru muda, hijau muda, atau kuning muda, dan telegram swasta yang formulirnya berwarna putih. Sedangkan telex berarti pertukaran berita yang tercetak dari jauh. Telex dianggap memenuhi syarat sebagai salah satu mata rantai pertukaran arus informasi modern karena sifatnya yang cepat, langsung, tertulis, lengkap, dan dapat dievaluasi serta dapat disebarkan dalam jumlah banyak serta menjadi bukti konkret dalam perkomunikasian. Kemudian yang kelima ada memorandum. Memorandum atau yang sering disebut dengan memo merupakan surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi. Sedangkan jika nota adalah pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan atau pimpinan lembaga atau organisasi untuk meminta data ataupun informasi penting di dalam suatu organisasi. Komponen penting dalam sebuah memo mencakup kepada siapa memo tersebut ditujukan, dari siapa, tentang hal apa, dan tanggal pembuatan atau penulisan memo tersebut. Umumnya penyampaian memo dan nota berasal dari pimpinan kepada pimpinan yang lain atau sederajat, atau dari pimpinan kepada pegawai atau karyawannya. Dalam praktiknya, penggunaan memo dan nota ini dari karyawan kepada pimpinan dalam suatu organisasi bisnis itu relatif jarang digunakan. Dan yang terakhir ada surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan yang sah atas pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak yang lain. Contoh dari tanda bukti yang biasanya digunakan adalah faktur, kwitansi, dan tanda terima lainnya. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Nah, menurut pemakaiannya ini, surat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu surat pribadi atau personal, surat bisnis atau niaga, dan surat sosial. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi atau surat personal adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Karena bersifat pribadi, maka jenis surat ini tidak memiliki format penulisan yang baku dan cenderung bersifat informal. Penulisan surat pribadi tentu saja sangat tergantung pada kemampuan seseorang dalam mengekspresikan pikiran, ide, ataupun gagasan yang ingin disampaikan kepada si penerima surat tersebut. Surat menyurat pribadi itu timbul dalam pergaulan sehari-hari dan terjadi dalam komunikasi antara anak dan orang tua, antar kerabat, antar teman sejawat, atau teman yang lain. Hal yang termasuk dalam kategori surat pribadi
antara lain surat perkenalan, surat cinta, surat undangan pernikahan, surat belasungkawa, surat ucapan terima kasih, dan sejenisnya. Yang kedua ada surat dinas. Surat dinas atau surat resmi merupakan surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintahan. Karena berkaitan dengan kegiatan kedinasan dan bersifat formal, surat dinas memiliki format penulisan baku yang dapat digunakan dalam kegiatan korespondensi suatu instansi tertentu. Surat dinas juga merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, serta pernyataan pendapat dari suatu instansi kepada instansi lain dan dari instansi kepada seseorang atau sebaliknya. Hal yang termasuk dalam surat dinas antara lain surat undangan dinas, surat pengumuman, surat edaran, surat pengantar, surat tugas, surat nota, surat instruksi, surat kawat, surat kuasa, surat perjalanan dinas, surat memo, dan juga surat keputusan. Yang ketiga ada surat bisnis. Surat bisnis disebut juga dengan surat niaga, adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis. Contohnya seperti perusahaan percetakan, perusahaan farmasi, perusahaan material bangunan, kemudian usaha jasa, dan juga bisa diperbankan. Sebagaimana diketahui, usaha bisnis merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk menghasilkan barang dan jasa dengan motif keuntungan. Contoh dari surat bisnis sendiri antara lain surat pemberitahuan, surat pemesanan, surat permintaan informasi, surat penawaran produk, surat pengiriman produk, surat penagihan, surat pembayaran, surat penolakan kerja, surat penerimaan kerja, surat perintah kerja, surat perjanjian jual beli, dan surat pengaduan. Nah, surat bisnis ini juga memegang peranan penting dalam dunia bisnis, karena hubungan dengan pihak eksternal atau luar organisasi perusahaan tersebut dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat. Oleh karena itu, surat bisnis harus dibuat dengan sebaik-baiknya, jelas, dan menarik perhatian pembaca, serta menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami, serta perlu dikelola secara profesional oleh pegawai yang memiliki keahlian di bidang korespondensi. Kemudian yang keempat ada surat sosial. Surat sosial adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya, yang termasuk dari lembaga sosial antara lain yaitu Yayasan Anak Yatim Piatu, Yayasan Anak Cacat, Yayasan Panti Jompo, Yayasan Peduli Korban Narkoba, dan lain sebagainya. Contoh dari surat sosial ialah surat pemberitahuan kepada instansi terkait, surat permohonan bantuan dana kepada para donatur, surat ucapan terima kasih kepada para donatur, dan juga surat undangan untuk menghadiri peringatan hari-hari besar keagamaan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adi Lufi, NIM 2018-210311. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Yaitu surat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Yang pertama surat biasa. Surat biasa ini yaitu ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisikan suatu informasi yang bersifat umum dan bukan privasi. Surat biasa ini terdapat 2 sifat, terbuka tanpa amplop dan tertutup memakai amplop. Nah, yang terbuka tanpa amplop
itu surat ini dapat dengan mudahnya dilihat dan dibaca oleh orang lain. Lalu yang tertutup memakai amplop itu kita tidak berhak menerima, membuka, dan membaca isi dalam surat tersebut. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang surat edaran. Surat edaran yaitu surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga dan ditujukan kepada orang lain atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Lalu adanya komponen penting di dalam surat edaran ini. Yang pertama ada kepala surat organisasi, lalu yang kedua adanya nomor surat edaran, lalu yang ketiga adanya perihal atau hal surat edaran, lalu ada tanggal surat edaran, adanya nama tentang pimpinan yang berwenang membuat surat edaran, dan pihak-pihak yang menerima tembusan surat edaran. Nah, contoh di dalam surat edaran ini yaitu surat edaran hari kerja atau hari libur, lalu adanya surat edaran upacara hari-hari besar nasional, dan surat edaran penggunaan pemakaian seragam kerja. Lalu di sini saya akan menjelaskan surat pengumuman. Surat pengumuman ini adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan di suatu organisasi ataupun masyarakat luas, atau bisa juga disebarkan melalui media massa. Lalu di surat pengumuman ini kita juga harus memperhatikan komponen penting di dalam surat pengumuman. Nah, contoh di dalam surat pengumuman ini yaitu surat pengumuman lowongan kerja, lalu surat pengumuman munculnya produk tiruan, dan yang ketiga yaitu surat pengumuman pindah alamat kantor yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan surat menurut sifatnya. Surat ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu adanya surat biasa, surat konfidensial terbatas, lalu adanya surat rahasia. Surat biasa ini bersifat umum dan bukan rahasia. Lalu surat biasa ini bersifat terbuka yang tanpa amplop maupun tertutup memakai amplop. Sebelumnya kita sudah menyinggung surat biasa di topik sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan surat konfidensial terbatas, yaitu surat yang termasuk rahasia, terbatas untuk kalangan tertentu, yang artinya surat tersebut ditujukan untuk pejabat tertentu dan bukan untuk disebarluaskan di dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu surat hasil rapat pimpinan, surat hasil wawancara, lalu surat hasil penilaian kinerja manajer. Dan saya akan menjelaskan surat rahasia, yaitu surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu dalam suatu organisasi. Nah, bahwa surat ini hanya orang atau pejabat tertentu yang boleh dan memiliki hak untuk membacanya. Contohnya seperti surat yang ditujukan kepada manajemen SDM, dan isi surat tersebut ini merupakan keluh kesah seseorang karyawan terhadap rekan kerjanya, yang menurutnya bahwa kinerja rekan kerjanya ini tidak seimbang dengannya, sehingga membuat sering terjadi miscommunication dan membuat proyek bersama yang dikerjakan itu sangat lama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Nah, surat ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Di dalam surat biasa, yaitu surat yang penanganannya diberlakukan biasa saja tanpa ada perlakuan khusus. Surat biasa ini
ditunjukkan dengan dibebani dengan praku pengiriman yang biasa atau standar minimal. Dan surat segera yaitu surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin, namun penanganannya tidak secepat surat kilat. Harga perangko untuk surat segera lebih mahal daripada harga perangko surat biasa. Lalu yang ketiga yaitu surat kilat. Surat kilat ini yaitu surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat yang lainnya. Terima kasih. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Dranggar Saputro dengan NIM 2018-210-625. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Jadi dalam kelompok ini sangat tergantung pada maksud dan tujuan dari si pengirim surat tersebut, karena jenis surat itu sangat bervariasi. Seperti contoh, ada surat untuk pemanggilan, ada surat untuk peringatan, ada surat untuk undangan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada bagian surat. Secara umum, bagian surat baik untuk dinas maupun surat bisnis mencakup beberapa komponen yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat merupakan ciri khas suatu lembaga, organisasi bisnis, atau badan instansi, di mana kepala atau kop surat ini mencakup antara lain yaitu nama lembaga tersebut, alamat lengkap, nomor telepon, nomor fax email, nomor kontak pos, alamat kawat, alamat situs web dan email, serta logo atau lambang terkait lembaga tersebut. Selanjutnya, dalam kepala surat tersebut dapat ditulis dengan huruf kapital semuanya, atau bahkan dapat ditulis dengan kombinasi antara huruf kapital dan huruf kecil. Nama lembaga atau instansi sebaiknya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan untuk alamat instansi, nomor fax email, kotak pos, alamat email, dan sebagainya dapat ditulis huruf kapital di awal huruf dan huruf biasa atau huruf kecil untuk selanjutnya. Karena kepala surat ini mempunyai tempat strategis, terutama untuk melayani, sehingga perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya dalam menyusun kepala surat atau kop surat. Dalam pengembangannya, kop surat dalam bisnis dunia modern sangatlah variatif. Ada yang menggunakan pola rata kiri atau tengah, bahkan ada yang pola rata kanan. Selanjutnya yaitu ada tanggal surat. Tanggal surat di sini berfungsi sebagai ketika penerima menerima surat, terkadang surat itu datang lebih cepat ke tujuan, tetapi juga kadang-kadang lebih lambat. Jadi di sini penerima itu bisa mengetahui kapan lama perjalanan sebuah surat tersebut. Tanggal surat ditulis dengan urutan nama tempat kota, yaitu kota pembuatan surat, kemudian diikuti dengan angka tanggal, nama bulan, dan angka tahun. Penulisan bulan sebaiknya jangan disingkat atau menggunakan angka, tetapi ditulis lengkap. Seperti Januari tidak diboleh ditulis dengan angka 01, sebaiknya itu ditulis dengan huruf yaitu Januari. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada nomor, lampiran, dan hal atau perihal. Untuk nomor biasanya digunakan oleh surat-surat dinas dan surat-surat bisnis itu agar mempermudah para petugas dalam melakukan penelusuran ketika sewaktu-waktu diperlukan, dan penomoran ini bersifat bebas.
Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini diperlukan ketika ada berkas yang disisipkan. Selanjutnya ada hal dan perihal. Penulisan kata hal atau perihal dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama sebelum alamat yang dituju, kedua setelah alamat yang dituju, ketiga setelah ditulis salam pembuka. Suatu lembaga bisnis sebaiknya memilih salah satu pola keputusan dalam menulis hal atau perihal secara konsisten dan tidak campuran. Yang keempat yaitu nama dan alamat surat. Dalam menuliskan nama dan alamat surat sendiri, yaitu perhatikanlah betul-betul seseorang yang akan dituju, yaitu termasuk penggunaan kata sapaan seperti bapak, ibu, dan saudara, atau gelar akademik dan gelar kehormatannya. Tulislah nama dan alamat yang dituju serta kata sapaan dengan gelar akademis atau non-akademis secara benar ejaannya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada salam pembuka. Dalam salam pembuka sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada pihak lain, yaitu bertujuan untuk menyampaikan pembukaan dalam sebuah surat, di mana pembukaan sebuah surat ini sangat bervariasi sesuai dengan suasana surat yang disampaikan, yaitu seperti apakah surat tersebut itu sifatnya formal atau informal. Beberapa salam pembuka yang sering dijumpai dalam dunia korespondensi bisnis saat ini antara lain yang pertama dengan hormat, salam sejahtera, dan lain-lain. Dalam bahasa pembantu, salam pembuka seseorang dapat menyebutkan nama orang yang akan dituju. Selanjutnya yaitu ada isi surat. Isi surat merupakan inti dari sebuah surat, di mana si pengirim ingin menyampaikan sesuatu kepada penerima surat. Bagaimana cara menulis isi surat? Yaitu secara umum dalam menulis isi surat, usahakan untuk tetap menggunakan kata-kata atau istilah yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Secara garis besar, isi surat mencakup 3 hal yang penting, yaitu yang pertama ada paragraf pembuka, yang kedua paragraf isi, dan yang ketiga adalah paragraf penutup. Dalam paragraf pembuka, pengirim surat berkeinginan untuk mengantarkan isi surat yang ingin disampaikan kepada pihak lain, yaitu berisi pemberitahuan. Selanjutnya pada paragraf isi menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan yang keempat pada paragraf penutup yaitu menyampaikan apa yang diinginkan oleh pengirim surat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mediana Nada Alivia dengan NIM 2018-210754. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada penutup surat. Penutup surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan sikap, respek, sopan, dan etika berkirim surat. Salam penutup yang lazim digunakan dalam surat menyurat antara lain hormat kami, salam kami, dan wassalam. Selanjutnya ada tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Tanda tangan, nama jelas, dan jabatan surat dinas dan surat bisnis sah jika ditandatangani oleh pejabat yang bekerja, yaitu organisasi suatu instansi. Nama pengirim surat ditulis di bawah salam penutup. Dengan penandatanganan surat berarti mengesahkan isi surat dan akibat yang akan ditimbulkan oleh isi surat tersebut. Setelah konfirmasi nama pengirim, jabatan perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Nama jabatan dapat dicantumkan di bawah nama pengirim. Selanjutnya ada tembusan. Kata tembusan yang ditulis huruf awal kapital di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor dan hal, serta sejajar dengan nama pengirim surat. Kata tembusan mengikuti tanda titik 2 tanpa digarisbawahi.
Bagian ini hanya dicantumkan jika surat itu memerlukan tembusan untuk instansi atau pihak yang ada kaitannya dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya ada inisial. Inisial yang disebut juga sandi merupakan tanda pengenal petugas yang membuat konsep dan pengetik surat tersebut. Inisial berfungsi untuk melihat siapa pengonsep dan pengetik surat sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengetikan surat, pengonsep dan pengetik surat dapat dihubungi dengan mudah. Secara umum, inisial, konsep, dan pengetik surat ditempatkan pada bagian paling bawah di sebelah kiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk surat. Bentuk surat ialah tata letak atau posisi bagian-bagian surat. Masing-masing bagian itu mempunyai posisi tertentu sesuai dengan fungsi dan perannya, terutama sebagai petunjuk atau identifikasi untuk memproses surat tersebut. Ada beberapa bentuk surat yang satu sama lainnya berbeda pemakaiannya sesuai dengan kebiasaan instansi atau gaya masyarakat tertentu. Pada dasarnya, hanya ada dua bentuk surat yang dapat dibedakan secara tajam. Kedua bentuk utama itu adalah bentuk lurus atau bentuk balok, dan bentuk lekuk atau bentuk bergigi. Sedangkan varian yang berdiri di antara keduanya ialah bentuk setengah lurus dan bentuk setengah balok. Selain itu, masih ada bentuk lurus penuh dan bentuk surat dinas atau resmi. Selanjutnya ada bahasa surat. Agar pesan yang disampaikan tersebut komunikatif dan mudah dipahami oleh penerima surat, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam surat menyurat, seperti bagaimana memilih kata, pemakaian ejaan yang disempurnakan, penyusunan paragraf, dan penyusunan kalimat. Untuk surat-surat resmi maupun surat-surat bisnis, pilihlah kata hendaknya memenuhi syarat yang baik atau baku, lazim, umum, biasa, dan cermat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marsalia Farabatinia dengan NIM 2018-210-892. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa surat. Sebelum menggunakan surat, sebaiknya kita perhatikan bahasa surat yang baik dan benar agar pesan yang disampaikan tersebut bersifat komunikatif dan mudah dipahami oleh penerima surat. Sebaiknya dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam surat menyurat, seperti bagaimana pemilihan kata, pemakaian ejaan, penyusunan paragraf, dan penyusunan kalimat. Untuk surat resmi maupun surat-surat bisnis, pilihan kata hendaknya memenuhi syarat yang baik atau baku. Perlu dihindari penggunaan kata yang belum diakui kebakuannya, misalnya gimana, ngapain, kenapa. Pada kata-kata tersebut ada kata yang sudah baku seperti bagaimana, mengapa, dan membuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan format lipatan surat. Format lipatan surat ini merupakan bagian etika berkorespondensi di dalam dunia bisnis. Bentuk lipatan surat yang terkesan asal-asalan akan memberikan kesan yang kurang baik bagi pengirimnya. Ada beberapa bentuk lipatan surat yang digunakan dalam korespondensi bisnis. Antara lain adalah yang pertama, lipatan baku. Lipatan baku ini merupakan jenis lipatan surat yang paling umum digunakan. Yang kedua ada lipatan setengah baku. Lipatan setengah baku ini variasi dari lipatan setengah baku yang mempunyai perbedaan pada letak bagian lipatan atasnya. Yang ketiga ada lipatan akordion. Lipatan akordion ini lipatan yang variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Yang kelima ada lipatan semi akordion. Lipatan semi
akordion ini variasi lain dari lipatan surat berbentuk baku. Yang kelima ada lipatan tunggal. Lipatan tunggal ini jenis lipatan kertas yang paling sederhana, yang paling mudah dibuat karena hanya membagi kertas menjadi dua sama panjang kemudian dilipat. Yang keenam ada lipatan ganda. Lipatan ganda ini sering juga jenis lipatan yang mudah untuk dibuat karena hanya menggunakan lipatan sekali lagi setelah lipatan tunggal. Yang ketujuh ada lipatan perancis. Lipatan perancis ini digunakan untuk surat-surat niaga. Tetapi sekarang banyak surat dinas yang menggunakan jenis lipatan kertas. Surat yang semula merupakan lipatan kertas yang digunakan oleh raja dan kaum bangsawan Eropa tersebut. Yang terakhir ada lipatan baron. Lipatan baron ini sering digunakan untuk surat-surat dinas atau surat-surat yang menggunakan amplop atau sampul panjang karena lipatan ini melebihi sampul atau amplop ukuran pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan aneka bentuk amplop. Pada umumnya pengiriman surat bisnis selalu dilengkapi dengan amplop baik berukuran kecil, sedang maupun panjang. Amplop sendiri berfungsi sebagai salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan isi dari surat. Pengiriman surat-surat, proposal, dan laporan bisnis dalam amplop di samping merupakan bagian dari etika korespondensi, juga sekaligus berfungsi sebagai media promosi bagi suatu organisasi, bisnis, atau perusahaan. Amplop dapat dikategorikan berdasarkan wujud, ukuran, dan penggunaan. Untuk amplop berdasarkan wujudnya itu ada amplop biasa, amplop berjendela. Sedangkan amplop berdasarkan ukurannya terdiri atas amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, amplop besar, amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Yang terakhir ada amplop berdasarkan penggunaannya. Amplop berdasarkan penggunaannya ini terdiri dari amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Sekian dari saya. Terima kasih.